Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Jani Putri dengan nomor mahasiswa 23 garing 51495 garing SV garing 22387. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan hasil dari penugasan acara ke-6, yaitu option menu dan tabs layout dari mata kuliah pemrograman geospasial perangkat bergerak, yang mana pada acara kali ini dari pemrograman sendiri ditambahkan komponen ataupun layanan optional dan juga tab layout. Tab layout sendiri merupakan layanan yang sebuah layout mengarahkan sebuah layout ke layout ataupun fragmen selanjutnya atau yang lainnya. Nah, untuk pengelolaan fungsi sendiri, pengelolaan fungsi dari tab layout sendiri ada di tab adapter dengan kemudian ada option menu yang merupakan fitur tambahan yang dapat digunakan oleh pengguna fitur-fiturnya yang mana fitur-fiturnya sesuai dengan kebutuhan pengguna atau pembuat. Nah, untuk pemrogramannya sendiri, oke. Nah, oke, jadi di sini saya akan coba menjelaskan jadi dari pemrograman ini terdiri ada tiga fragmen dan juga satu menu. Nah, untuk fragmen pertama ada main activity, yang mana main activity ini apa ya? Dia yang menjalankan semua fragmen dari tab layout, dari em, fragmen satu, fragmen dua, dan juga menu akan dideklarasikan pada main activity atau activity utama yang mana ditulis scriptnya itu ada di Java-nya, bukan di XML-nya kayak gitu. Nah, di sini ada tab layout untuk deklarasi tab layout dengan view pagernya view pager to dengan find view by.id dengan nah ID-nya disesuaikan dengan yang telah kita buat. Nah, untuk tab adapter, nah tab adapter ini fragment manager yang mana dia mengatur pergantian antar fragmen atau TPL tadi yang mana kita bisa klik antara dua TPL tersebut nanti berpindah ke fragmen-fragmen selanjutnya atau ke layout selanjutnya. Nah, mediatornya sama dengan tab layout mediator, tab layout, view pager atau tab atau position. Jadi activity-nya akan berpindah posisi kayak gitu dari registrasi ataupun ke login karena kita hanya buat dua layout atau yaitu layout registrasi dan juga login. Jadi selain registrasi kita bisa pindah tab layoutnya itu ada ke login kayak gitu. Nah, oke untuk um, labelnya di sini ada menu. Dan di sini kita buat menu di menu option. Di sini kita bisa dilihat ada menu option di sini. Ini layoutnya. Ini salah, sorry ini ada activity main. Activity second. em, ini juga saya. Jadi kita pakainya activity main, fragment first dan juga fragment second kayak gitu. Nah, di sini kita akan tutup deklarasi dari menu yang telah kita buat dengan actionnya itu material dengan second fragment. Jadi setelah second fragment atau login masuk ke login page, nanti kita akan masuk ke action home ataupun men, em, layout menu ataupun home kayak gitu. Nah, langsung aja ke first fragment. Nah, jadi di sini kita ada dua fragment utama yang menjadi user interface dari aplikasi ini. Yang pertama ada ini register atau registrasi. Kemudian ada ini untuk login ya gitu. Nah, sebetulnya untuk kedua hal ini atau XML-nya sama, kan? Disesuaikan aja apa yang kita butuhkan. Misal kita di sini pakai input text itu ada edit text atau input text itu ada 4 karena kita pakai username, email, phone dan password. Ada checkbox di sini, ada button tentunya. Ini juga masuknya adalah text view nanti apabila kita
Udah punya akun, kita akan masuk ke tab layout, login, atau second fragment. Kayak gitu, kita ada title, jangan lupa, atau text view juga. Ada text, ada checkbox di sini. Nah, itu mungkin kurang lebih. Nah, untuk Java-nya first fragment sendiri, nah, oke. Di sini dia akan fragmentnya extend ke fragment ya. Jadi kayak dari private staticnya dia bakal render jadi string arg param dot param1 dan juga param2 dengan private stringnya mparam kayak gitu. Nah, untuk public static first fragment yang instannya adalah new first fragment dengan bundle arch-nya new bundle. Untuk ini adalah teman-teman yang kita pakai ada button, kemudian edit text, ada checkbox juga ada. Kemudian selanjutnya ada override dari public file untuk save in stage atau menerima argumennya atau mendapatkan argumennya. Nah, kemudian untuk ini untuk deklarasi atau yang menjalankan dari text boxnya yang mana pengisian-pengisian tersebut dijalankan oleh script ini yang dimana dari buttonnya juga ada di sini. Ini untuk username-nya, email, dan juga phone. Nah, kemudian saat kita sebelum klik button, kita harus klik check button. Yang mana kalau check button itu tidak dicek atau masih teruncheck, dia bakal muncul kata-kata kayak seperti harap setuju dengan ketentuan yang sudah dibuat atau yang sudah berlaku kayak gitu. Nah, untuk second fragment sama juga di sini ada login. Di sini lebih simple, kita hanya pakai username, password, juga checkbox of course, dan juga ada text view di sini, button tentunya. Nah, kemudian untuk second fragment-nya hampir sama juga seperti tadi. Yang paling utama itu di sini ada yang dia menerima username dan juga password ya di situ. Nah, kemudian dia akan kalau nanti kita masih uncheck untuk remember me-nya, jadi kita harus cek checklist untuk remember me. Nah, kalau enggak nanti akan muncul kata-kata harap centang seperti itu. Nah, ini untuk checkbox-nya dia pakai deklarasinya seperti ini dengan disruption second kayak gitu. Nah, yang terakhir ada menu option. Menu option sendiri ini sebenarnya em, dia akan atau homepage. Jadi menu option ini bakal muncul di homepage. Nah, homepage sendiri akan muncul setelah kita bisa berhasil login ya gitu. Nah, di sini sama aja sebenarnya. Di sini pakai menu option ada 4, ada settings, material, ada assessment dan juga kembali back to home. Untuk settingnya di sini juga bisa. Nah, ini itu aja. Nah, untuk sebenarnya di sini ada kesalahan pada saat running. Jadi sebenarnya dapat running dan berhasil mengisikan juga. Namun karena sebelum buat video ini saya mengulang-mengulang runnya, jadinya dia ada error saat running. Dan saat aku berusaha buat running kembali, dia akan loading lama dan gagal, akhirnya gagal. Jadi dia itu muncul tapi tidak bisa diklik apapun kayak gitu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Dia nggak bisa diklik apapun, bahkan untuk back aja nggak bisa. Padahal sebenarnya ini berfungsi sebelumnya. Saya juga udah sempat nge-screenshot, cuman untuk percobaan kali ini saya belum bisa menampilkan karena emang error dari aplikasinya ya karena mungkin coba running berkali-kali jadi saat aku coba run tuh dia gagal jadi dia em, running untuk build-nya di sini itu dia bakalan loading lama banget tapi dia nggak akan gagal endingnya mungkin sekian dari saya walau saya mohon maaf cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh